Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa UIN Alauddin Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Akuntansi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Suhartono SE MSI AK. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang. Saya Alvina Afriani dengan NIM 90400121022. Waode Nur Hudanur dengan NIM 90400121039. Ahmad Habibi dengan NIM 90400121067. Berikut ini adalah hasil analisis kami mengenai analisis SWOT pada UMKM Maranao Laundry. Apa itu analisis SWOT? Nah, analisis SWOT merupakan sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity, dan ancaman atau threat, yang dimana digunakan di berbagai proyek atau usaha bisnis atau digunakan untuk mengevaluasi lini-lini produk. Analisis SWOT ini juga dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan, yang mana pengambilan keputusan di sini berkaitan dengan visi, misi, dan tujuan dari perusahaan. Untuk membuat strategi dan rencana dalam sebuah perusahaan, terdapat 2 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, faktor internal ini yaitu langkah awal yang sangat penting diambil dalam sebuah perusahaan untuk mengetahui kekuatan atau strength yang ada di dalam perusahaan yang nantinya bisa kita manfaatkan. Sedangkan untuk kelemahan, kita juga harus mengetahui kelemahan apa yang ada di dalam sebuah perusahaan agar kita dapat melakukan perbaikan. Jika terdapat kekuatan di dalam sebuah perusahaan, maka kita dapat meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan tersebut. Sedangkan untuk mengenali kelemahan, maka kita dapat melakukan tindakan perbaikan dan memperkuat posisi kita di pasar. Dengan melakukan analisis ini, maka kita dapat mengoptimalkan sumber daya internal yang ada dan mengetahui tantangan eksternal apa saja yang nantinya akan dihadapi oleh sebuah perusahaan. Sedangkan faktor eksternal di sini merupakan proses perencanaan yang paling presis yang diambil oleh perusahaan. Karena di sini kita dapat mengetahui peluang terbuka apa yang dimiliki oleh perusahaan dan ancaman apa yang mereka hadapi nantinya. Dengan mengetahui peluang, maka perusahaan dapat mengupayakan usahanya dalam perkembangan dan perbaikan perusahaan tersebut. Sedangkan dengan mengetahui ancaman apa yang mereka hadapi, maka perusahaan dapat melakukan tindakan proaktif untuk mengurangi dampak negatif yang akan mereka hadapi. Analisis faktor eksternal di sini juga dapat membantu perusahaan untuk mengetahui dinamika pasar, tren industri, regulasi pemerintah, dan lain sebagainya yang nantinya dapat mempengaruhi kinerja dan posisi kompetitif mereka. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor di dalam analisis SWOT. Yang pertama itu adalah kekuatan. Kekuatan merupakan sumber daya atau kapabilitas yang dikendalikan oleh perusahaan atau tersedia bagi suatu perusahaan yang membuat perusahaan tersebut relatif lebih unggul dibanding dengan pesaingnya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan yang dilayaninya. Kekuatan muncul dari sumber daya atau kompetensi yang tersedia bagi perusahaan tersebut. Yang kedua itu adalah kelemahan. Kelemahan dalam analisis SWOT merujuk pada kelemahan-kelemahan atau keterbatasan internal yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, organisasi, atau sebuah individu. Dalam konteks analisis SWOT, weakness mengacu pada faktor-faktor negatif yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan juga kesuksesan dalam suatu bisnis atau sebuah proyek. Yang ketiga adalah peluang. Peluang dalam analisis SWOT mengacu pada situasi atau kondisi positif di luar kendali suatu perusahaan yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai keunggulan bersaing. Dalam konteks analisis SWOT, peluang ini berupa tren positif di pasar, perubahan kebijakan yang mendukung, perkembangan teknologi baru, atau bahkan permintaan konsumen yang meningkat. Yang keempat atau yang terakhir adalah ancaman. Ancaman di dalam analisis SWOT mengacu pada faktor-faktor eksternal yang dapat mengancam keberhasilan suatu usaha. Ini dapat mencakup berbagai hal,
mulai dari situasi ekonomi yang buruk hingga perubahan dalam landscape persaingan. Dalam konteks SWOT, mengidentifikasi dan memahami ancaman ini penting untuk merencanakan pertumbuhan usaha yang lebih baik. Marano Laundry merupakan sebuah usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang bergerak di bidang layanan jasa laundry. Usaha ini telah didirikan pada tahun 2018 oleh Ibu Indah Masita. Usaha ini telah beroperasi selama 6 tahun. UMKM ini berlokasi di Jalan Emilia Singlipo, Romampolong, Kecamatan Somboopu, Kabupaten Goa, atau lebih tepatnya hanya berjarak sekitaran 100 meter dari Gerbang 2 Kampus 2 UIN Alauddin Makassar. Usaha ini menawarkan jasa yang bervariatif, baik itu dalam bentuk satuan maupun kiloan. Nah, teman-teman dapat melihat dari slide ini rincian dari jasa-jasa yang ditawarkan oleh UMKM ini. Berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan, kami mengidentifikasi 4 kekuatan atau strength yang dimiliki oleh Marano Laundry. Pertama, lokasi yang strategis. Berlokasi dekat dengan kampus dan kos-kosan membuat Marano Laundry mudah diakses oleh target pasar utama, yaitu mahasiswa, staf kampus, dan warga setempat. Lokasi yang strategis ini meminimalkan waktu dan usaha yang dibutuhkan oleh pelanggan untuk mengakses ke tempat usaha. Selain itu, lokasi yang strategis memudahkan pelanggan untuk mengingat dan mengetahui keberadaan usaha ini. Kekuatan yang kedua yaitu potensi pasar yang tinggi. Dengan populasi mahasiswa yang besar di sekitaran kampus, membuat usaha ini memiliki basis pelanggan yang luas dan stabil. Setiap tahunnya ada mahasiswa baru yang datang. Hal ini memastikan aliran pelanggan baru akan secara terus-menerus datang pada usaha ini. Kekuatan yang ketiga yaitu harga yang terjangkau. Dengan harga terjangkau, hal ini menarik bagi mahasiswa karena umumnya mahasiswa memiliki budget yang terbatas. Hal ini juga membuat usaha ini lebih kompetitif dibandingkan layanan laundry lainnya yang mungkin menawarkan harga yang lebih mahal. Kekuatan yang keempat yaitu jasa yang bervariatif. Dengan jasa yang bervariatif ini, akan membuat pelanggan dapat menemukan semua kebutuhan laundry mereka terpenuhi di satu tempat, sehingga hal tersebut meningkatkan kepuasan dan kenyamanan pelanggan. Sedangkan untuk kelemahan atau weakness pada usaha ini, kami mengidentifikasi 5 kelemahan pada usaha Marano Laundry. Yang pertama, waktu penyelesaian laundry yang memakan waktu 2 hingga 3 hari. Hal ini bisa menyebabkan ketidakpuasan pelanggan yang mengharapkan layanan yang lebih cepat. Selain itu, pelanggan mungkin beralih ke kompetitor yang menawarkan layanan dengan waktu penyelesaian yang lebih singkat. Kelemahan yang kedua yaitu lokasi yang kurang luas, terutama pada tempat parkir. Ruang yang terbatas membuat operasional menjadi tidak efisien dan dapat menghambat ekspansi layanan. Keterbatasan tempat parkir dapat mengurangi kenyamanan pelanggan yang menggunakan kendaraan, sehingga mereka mungkin memilih menggunakan layanan laundry yang memiliki fasilitas parkir yang lebih baik. Kelemahan yang ketiga yaitu sumber daya manusia yang terbatas. Karyawan yang dimiliki oleh usaha ini tergolong sedikit dibandingkan dengan jumlah pelanggan atau customer yang mereka layani. Hal ini menyebabkan keterlambatan pada proses pelayanan. Kelemahan yang keempat yaitu usaha ini masih menggunakan proses manual dalam pencatatan transaksinya, sehingga rentan terjadi human error yang dapat mengakibatkan kerugian. Kelemahan yang kelima yaitu karyawan yang kurang ramah. Sikap karyawan yang kurang ramah ini dapat mengurangi kepuasan pelanggan atau customer dan dapat menciptakan citra negatif bagi usaha ini. Pelanggan mungkin merasa tidak dihargai dan memilih untuk menggunakan layanan dari pesaing yang memiliki karyawan yang lebih ramah dan yang memberikan pelayanan yang lebih baik dari usaha ini. Berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan, kami mengidentifikasi 3 peluang yang dapat dimanfaatkan dari usaha ini. Yang pertama yaitu adopsi teknologi. Usaha ini dapat melakukan peningkatan efisiensi dan akurasi dalam pengolahan bisnisnya yang dapat dilakukan melalui adopsi teknologi. Yang kedua yaitu disverifikasi layanan, yaitu menambahkan layanan seperti antar jemput yang dapat menarik lebih banyak pelanggan atau customer, sehingga usaha ini dapat meningkatkan pendapatannya. Selain itu, usaha ini dapat memanfaatkan peluang dari kesibukan orang-orang. Banyak orang, terutama para pekerja kantoran dan mahasiswa, mungkin tidak memiliki waktu yang cukup untuk mencuci pakaiannya sendiri, sehingga usaha ini dapat menawarkan solusi praktis seperti layanan ekspres. Usaha ini dapat menarik segmen pasar yang lebih luas yang mencari kenyamanan dan efisiensi. Sedangkan untuk ancaman yang mungkin akan dihadapi oleh usaha ini, kami mengidentifikasi 3 ancaman yang akan dihadapi oleh usaha ini. Yang pertama yaitu persaingan dengan usaha lain di bidang yang sama. Banyaknya usaha laundry yang berada di sekitaran wilayah kampus dan kos-kosan membuat usaha ini memiliki pesaing yang cukup banyak. Yang kedua yaitu tingkat kepuasan customer atas hasil laundry yang berubah-ubah.
Customer memiliki selera yang relatif berbeda sehingga pada proses pemilihan sabun cuci dan pewangi harus dilakukan secara hati-hati. Ancaman yang terakhir yaitu usaha laundry lain yang menawarkan harga yang lebih terjangkau. Pesaing yang menawarkan harga yang lebih rendah dapat menarik customer yang sensitif terhadap harga, terutama di kalangan mahasiswa. Oleh karena itu, usaha ini mungkin harus menurunkan harga atau memberikan diskon agar tetap berkompetitif. Ini dia sesi dokumentasi kami. Thank you for watching. See you guys.